Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulon Abdul Razak dari PGMI 1C semester 1 dari Universitas STQ Rahamuntai. Sini Ulon akan menjelaskan tentang plagiarisme. Plagiarisme berasal dari dua kata lain yang berarti plagiarus dan plagiat yang berarti mencuri. Menurut Random House Dictionary, plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan referensi mereka sebagai karya asli seseorang. Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran etika ilmiah dan kekayaan intelektual oleh banyak akademis. Menurut Peraturan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, dikatakan plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa mengatakan sumber secara tepat dan memadai. Selanjutnya, hukuman plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 mengatur tentang sanksi plagiarisme khususnya di lingkungan akademis. Sanksi yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu pasal 25 ayat 2, lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan cabut gelarnya. Dan pasal 70, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda sebanyak 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi pada bab 6 pasal 12 ayat 1 menyebutkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu 1. Teguran, 2. Peringatan tertulis, 3. Penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, 4. Pembatalan nilai, 5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, 6. Memberhentikan tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, 7. Pembatalan jasa apabila telah lulus dari proses pendidikan. Selanjutnya, Ulun akan menjelaskan apa saja tindakan yang termasuk plagiarisme, yaitu 1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 2. Mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri. 3. Mengakui teman orang lain sebagai teman sendiri, temuan sendiri. 4. Mengakui karya kelompok sebagai karya hasil sendiri. 5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. 6. Meringkas dan memparafrasikan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang terakhir, meringkas dan memparafrasikan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Dan sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana cara agar terhindar dari plagiarisme. 1. Sertakan sitasi. 2. Catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. 3. Lakukan parafrase. 4.
Lakukan interpretasi. 5. Gunakan aplikasi anti plagiarisme. Demikian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.